masuk ke head IT. Oke guys, kita lihat demo program dari sidang skripsi ya. Head IT itu kalau order ya? Iya, kalau order. Ini si Juliansa ini? Iya, kepala IT Bu. Oke, so lihat tadi di sini. Karena user udah mau klaim ada permasalahan, nanti ada notifikasi di akun head IT. Nanti di sini ada bacaan pending satu kerjaan. Coba dibuka. Nah, lalu nanti WO tersebut Itu ada di paling bawah si Mutiara Hadi. Iya, di paling Berarti bawah. ada kalau misalkan ada layarnya itu banyak sampai ke samping itu harus nyariin. Iya Bu. Harusnya di paling atas itu kan yang pertama jadi Iya, tampilan awal. satu hari kemudian. Ya nggak apa-apa, Baik, Bu. yang penting ya masih Ya. oke. Setelah itu si kepala IT tersebut akan review work order tersebut ke teknisi. masih untuk mengarahkan teknisi, siapa teknisinya. Nah nanti si head IT itu bisa memilih kategori kerjaannya itu korektif atau preventif. Apa bedanya korektif sama preventif? Kalau preventif itu pekerjaan yang seperti maintenance yang langsung dari head IT tersebut. Kalau Kalau korektif itu permintaan user. Ya berarti sekarang yang kasusnya Pak Muti itu apa? Korektif. Oke. Nah, jika printer mati, misalnya requestnya itu urgent atau misalnya di jam-jam pulang ya bisa jadi planning buat besokannya Bu. Nah, karena perangkatnya hardware maka di sini hardware. Dan si head IT pun bisa mengarahkan si teknisinya itu harus melakukan apa. Misalnya ganti printer. Dan si head IT akan memilih teknisi tersebut. Submit. Lalu setuju, nanti si teknisi tersebut akan menerima notifikasi. Setelah itu saya masuk ke akunnya teknisi. Jeng jeng. Nah, setelah masuk ke akun teknisi, nanti teknisi akan menerima notifikasi juga. Mana coba kerjanya? Sama Tuh ya. kan, paling bawah lagi. Nanti si teknisi akan review pekerjaannya, lalu akan mendatangi si user tersebut. Nah setelah pekerjaannya selesai, nanti si teknisi tersebut membuat laporan. Nah setelah selesai pekerjaannya, si teknisi akan mengisi laporannya. Dia datang ke si usernya dari jam berapa sampai selesainya jam berapa. Misalnya 10.15. Nah selesainya sekarang. Estimasinya berarti 13 menit. Cuma ganti doang ya. Iya. Terus actionnya apa yang dilakukan? Ganti printer. Lagi Pak. Di sini pun ada material, bisa diisi bisa tidak. Kalau misalnya pekerjaannya itu seperti misalnya ganti cartridge, ganti gitar, kan ada perangkat yang diganti. Maka di materialnya bisa diisi dan bisa enggak. Misalnya karena diganti printer, ini materialnya printer. Ya lanjut. Satu. Itu. Lalu submit. Ini kan kita nggak bawa teman Maka berarti. user akan menerima notifikasi selesai. Coba. Tapi sekarang dari IT user. Oke, sekarang masuk ke user, melihat udah selesai ya. Yep. Nah, si user akan review apakah sudah benar atau belum. Setelah itu nanti tinggal setuju, selesai Bu. Oke, sekarang coba melihat ini memeriksa dan para formulir work order. Berarti si head IT ya? Iya, head IT. Head IT-nya melihat laporannya, Iya. pekerjaan teknisi. Berarti Oke, aku coba. kepala itu. Untuk melihat pekerjaannya si teknisi, tinggal di sini Bu. Bisa
filter bisa dijadiin data Excel juga. Coba dicetak laporannya seperti apa? Misalnya mau lihat pekerjaan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal sekarang 1 bulan. Nah, bulannya bulan Juni. Iya kan? Kan di atas beda. Ya, departemennya salah accounting. Ntar. Nah, nanti di sini akan muncul pekerjaan dari Cetak. 1 bulan. Nah, untuk dicetak sama di sini misalnya dimasukin bulan ini. Iya, karena beda ini Pak, yang tadi kan cuma filter munculnya di bawah, kalau ini nanti jadiin Excel. IT misalnya mau lihat departemen accounting dan kerjaan sudah selesai. Jadi proses cetaknya ini. Kami Excel ya Pak, bukan PDF. Coba tampilin. Benar Pak? Kemarin yang customer. Tinggal diperbaiki. Iya, karena Karena data tampilannya bulan itu nggak nanti ada. seperti ini Bu. Iya, tapi di bawahnya nggak ada tanda tangan, nggak ada dicetak pada tanggal berapa. Iya. Oke, lanjut ah. Udah selesai nih ya? Sudah, Bu. Coba presentasi admin ah. Baik. Saya akan login akun admin. Akun admin dia ada akun, ada karyawan, sama bisa bikin mail juga. Adminnya bisa kelola akun. Coba akunnya kayak apa sih? Jadi awal ini nih si admin melakukan pendaftaran user itu sebagai teknisi atau sebagai user di sini. Yang tadi kamu bikin muti itu ada di bagian accounting kayak gimana tampilannya? Mutinya Dia namanya muti apa mutiara sih? Muti. Kenapa namanya muti? Muti itu perempuan, mutiara itu laki-laki. Mutiara kan laki perempuan Laki-laki Bu. kan? Kan putih. Perempuan. Iya. Jadi Mutiara. namanya muti ya. Kan kita ada Penny Mutiara laki-laki. Yang Mutiono. Mana coba si muti itu kan nyarinya susah. Sebenarnya bisa Bu dicari di sini. Kenapa kamu nyari yang susah? Ya, oke. Coba kayak ngeliat tampilannya. Garadi. Mutiara Hadi. Nah ini tampilan ini. Buat milih si bagiannya, unitnya sama karyawannya. Oke, kalau kelola karyawan, oh bedanya kelola akun sama kelola karyawan. Oh kalau ini karyawan Bu. Nah kalau akun bedanya dia kayak profil Bu. Dia kan ada para tanda tangan juga Bu. Coba lihat. Nah sebenarnya masukin tanda tangan sama profil. Oh, Waktu pas ngedaftarin awalnya. berarti sebenarnya tanda tangannya bisa kamu pakai untuk laporan tadi ya? Iya, Iya, harusnya. harusnya. Iya, jadi ketika siapa yang tanda tangan dia langsung masuk tanda tangannya tuh pakai siapa yang bertanggung jawab. Oke. Kalau tadi work order yang tadi jalanin bisa dilihat di mana? Di sini. Si kalau ada pekerjaan si admin pun nanti ada notifikasi juga di paling bawah. Karena ini tadi udah selesai pengertian hari, jadi selesai. Yang beraplikasi. Ini sudah langsung ke kesimpulan dan saran. Oh iya nggak ada ya. Maksudnya Kotak. Oh di bawah itu yang sama si. Oh, kamu pakai? Enggak apa-apa pakai aja dulu. sudah masuk ada. Silakan jadi sering. Ya silakan Kak. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem work order yang berbasis web yang dikembangkan mampu menggantikan proses manual yang sebelumnya digantikan di PT Cipta Multi Buana Perkasa.
khususnya dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan permintaan pekerjaan IT. Yang kedua, sistem autoorder ini memberikan kemudahan bagi user, teknisi, dan head IT untuk mengelola alur kerja mulai dari pembuatan, permintaan, proses persetujuan, dan penugasan teknisi, pelaksanaan pekerjaan sehingga proses pelaporan hasil pekerjaan secara sistematis dan terdokumentasi. Yang ketiga, dengan diterapkannya sistem order berbasis web di PT Cipta Multibuana Perkasa, proses rekap laporan bulanan dan tahunan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat dan efisien. Buaya. Buaya belum kodok, karena kecil. Sudah. Bayinya bayi. Duduk, ambil seperti. Oke, baik. Jadi berikutnya jawab dulu, silakan. Dapat ini Pak. Dulu ya. Boleh. Oke, saudara Rizky Mauludi. Ini penelitian kamu lakukan sendiri? Iya, karena saya pelaku si teknisinya tersebut. Oh, Anda kerja di sini? Iya, saya kerja di tempat itu. Lalu work order itu apa sih? Work order itu perintah kerja Pak. Perintah kerja. Ah, Di sana masih manual. masih Pak sampai sekarang. Memang di sana ada bagian work ordernya itu. Iya. Yang bagian siapanya? Saya bagian teknisinya Pak. Oh, teknisi. Jadi paham betul ya sistem yang Iya. berjalan ya. Ya. Lalu Anda pada saat menyusun ini fotokopi dari KP atau dari skripsi temannya? Saya cuma melihat buku panduan skripsi 2025 Pak. Mulai dari paling depan ya. Paling depan nanti Ini ada yang cari. Soalnya Oke, di sini Anda menyebutkan di kesimpulan di abstrak ya. Iya Pak. Implementasi lebih cepat, akurat, serta terdokumentasi dengan baik sehingga mendukung peningkatan kinerja divisi IT dan efektivitas kerja perusahaan secara keseluruhan. Anda mengukur efektivitasnya itu seperti apa caranya? Karena menurut saya lebih efektif kalau selama ini kan karena masih manual melalui form, maka menurut saya kalau misalnya dibuatkan program maka akan lebih efektif, lebih simpel. Menurut Anda sendiri tadi belum pernah diukur bagaimana cara mengukur efektivitas. Belum Pak. Nanti kalimatnya dirubah ya. Karena kan ini sebenarnya yang aplikasi Anda kan belum real digunakan kan ya. Belum. Mungkin baru demo dicoba ya. Iya, dicoba. Jadi sulit untuk melakukan lebih efektif itu ya. Lalu Anda pengembangan sistem menggunakan apa di sini? Menggunakan metode PICIS Pak. PICIS itu digunakan untuk apa? Untuk mengukur apa yang saya lakukan itu terarah Pak. PICIS itu metode analisis sistem PICIS ya. Lalu Anda mengembangkan sistem pakai apa? Mengembang sistem dalam metode prototype. Prototype. Lalu Anda menggunakan juga SDLC gitu. Iya Pak. Dua-duanya Anda gunakan, SDLC digunakan, prototype digunakan. Iya Pak. Prototype-nya dong Pak. Prototype-nya dong baik Pak. Prototype. SDLC-nya nggak dipakai? Iya tidak Pak. Ya nanti dibuang ya. Baik Pak. Tapi kayaknya Anda udah mulai paham nih, maksudnya paham pertanyaan. Lalu yang halaman Romawi 1, nama rektor sekarang siapa? Rektor UMT. Ya. Rektor UMT siapa namanya? Dulu buka rektor UMT. Baik Pak. Tapi Dulu ini saya masih baru. nggak jadi lulus sama. nggak jadi lulus. Jawabannya bagus. Rektor nggak tahu. Nah, Rektor dulu. gara-gara salah rektor kamu bisa jadi Iya, gagal. masih baru. Betul. Makanya tadi saya tanya Anda nih dapat dari mana gitu. Saya oke 2025 tapi nggak ada tuh. Oh, Iya Pak, pembimbingnya juga masih. Ya. iya.
Wah, berarti Pak Dias nggak sah. Iya, kamu nggak jadi dikasih nama sama Pak Dias. Kamu namanya Bu Diana. Diana. Coba deh kamu lihat itunya kamu. Apa pengantarnya ucapan terima kasih kamu Pak Dias, Bu Diana kamu Bu Diana bukan begini. Pak Dias. Tuh kan sudah laporin apa topik? Kamu jawabannya bagus ya, gagalnya cuma gara-gara ucapan terima kasih kan nggak Apa yang mungkin. kemarin saya Pak? Nggak tahu lah, itu pokoknya kamu udah tempur di sini ya semuanya. Iya, gagal semua kamu. Berarti seperti nggak sah dia. Ini Nama rektor siapa? Udah ketemu belum? belum Pak. Aku cari dulu. Pak, mantap Pak. Iya. Habisin itu. Buat teman kopi. Tadi mau ngambil kopinya si Fitri, betulnya nggak ada. Itu ada di depan. Oh, si Fitri, Fit, Ada. kopi. Bapak Dokter Haji Desri Arwel. Ya, jadi itu nanti tahun nomor 1 ya, karena ini kan karya ilmiah tuh. Berarti yang ada hubungan sama ilmiah tetap di situ ya, akademik ya. Yang kata Mas ini kan nanti kan dari kampus kan. Jadi nama pertama rektor. Lalu pembimbingnya siapa namanya? Pak Dias. Yang benar. Iya benar. Bukan Bu itu. Pak, masuk. Bukan Pak. Terima. Lalu masukkan nih di halaman 3 Romawi, nanti spasinya disamakan ya. Oh yang di titik satu Ya, Pak ya. kalau mau satu semua gitu ya. Ini Anda bikin sendiri. Bikin sendiri Pak. Aplikasinya? Aplikasinya saya karena kemampuan saya itu di bidang jaringan Pak, saya minta tolong sama Iya. teman juga Pak dibantu teman. Kita banget loh, kesukaannya masing-masing. Apa dulu Luar adalah biasa. mantan pembimbingnya. Oke, selanjutnya yang di nanti Bu Yani yang ini. Siap. Lalu yang ke bab 3 sebelumnya bab 3. Bab 3 dapat contoh dari mana nih, halaman 36? Dari teman saya Pak, Hah? dari Ini sampai saya tahu loh. Dari Panas. Bu Yani manis. Sebelumnya Coba saya jelasin dulu halaman 36. Baik Pak. Jadi tahapan penelitian saya itu pertama menentukan Dulu udah judul, pembimbingnya. kedua mengumpulkan data. Saya mengumpulkan data melakukan 3 kategori. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur. Untuk metode analisis sistemnya saya menggunakan metode PICIS. Untuk metode pengembangan sistemnya saya menggunakan prototype. Untuk desain sistemnya saya menggunakan Waymo dan Masalah. Jadi langkah-langkah prototipe apa aja? Langkah-langkah prototype. Yang pertama itu communication, Ya, Saja siapa dulu? terus quick plan, ya. quick design, Ya, nanti. modeling quick Sampai. design, Mm. constructor of prototype, Ya. development, delivery, and pick Ya, date. ya, pesannya Prisma. Lalu itu kan desainnya sudah ada di dalam prototipe kan? Iya Pak. Lalu yang desain di bawah itu buat apa tuh? Setelah metode pengembangan sistem Anda kan harus desain lagi di situ. Yang mana Pak? Di halaman 36. Oh ini penjelasan Pak. Anda kan sudah membuat desain di awal, metode pengembangan sistem kan di desain tuh. Iya Pak. Berarti udah ada gambar di situ kan? Iya. Lalu di sini Anda gambar desain lagi. Maksudnya gimana maksudnya? Hanya gambar yang tahapan 1 penelitian itu, terus ada lagi di halaman 39 Pak. Bukan di halaman 36. Halaman 36. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem. Iya. Kan di dalam metode pengembangan sistem pakai prototipe kan? Iya Pak. Tapi langkah prototipe kan ada itu desain. Iya. Desain yang di dalam prototipe dengan desain sistem di sini sama atau beda? Sama Pak. Nah, berarti yang ini nanti kamu hapus ya. Baik Pak. Ganti dengan penulisan laporan ya. Sudah kerja di sini berapa lama? Hampir 5 tahun Pak. 5 tahun. Iya Pak. Dari lulus SMA. Saya masuk 2021 Pak.
Jadi kerja dulu baru kuliah Pak di sini. Karyawannya banyak perusahaannya. Banyak Pak. Dia karton box. Jadi perusahaan bus di bidang karton box kerjasama dengan Mayora, sepatu Adidas, LG. Oh, yang membuat boxnya ya? Boxnya ya dus. Tempatnya di mana? Di daerah Sentral Kosambi Pak, ada Pak. Temanku juga ada di situ, tinggal di karton. Ya, dari kardus bekas lalu diolah, dijadikan. Malah dari awal dusnya itu masih dengan kertas Pak. Iya, Jadi Pak. beli roll gitu. Oh, belinya sudah roll. Iya, rollan gulungan. Jadi ada mesin yang buat ngejadiin dusnya itu. Oh iya, iya. Coba. Udah. Oke, kalau dari saya sudah cukup Bu. Tadi software Oh, sudah udah. diuji ya sama Bu Yani ya, sudah sesuai ya sama aplikasinya. Terima kasih kan, saya kembalikan ke pembimbing. Oke, baik. Sekarang Bu Yani. Nanti ada yang berani lagi di daftar tersangka. Ya, Rizky. Tadi udah direvisi sama Pak Jes ya. Yang pertama di judul itu ada studi kasus dikeluarin ya. Kemudian lembar pengesahan Tadi ada bakal nanti pas revisian udah tanda tangan ya. Siap Bu. Kemudian ini juga lembar persetujuan pembimbing. Kemudian itu lembar pengesahan penguji diisi ya. Kan udah tahu nih pengujinya siapa aja diisi. Kemudian pernyataan keaslian ini juga nanti tolong dikasih materai. Materai satu aja, yang lain fotokopi aja. Nanti kalau habis revisi cuma 2, jadi cuma yang asli sama fotokopi. Kemudian tadi saya cek di abstrak, oke, kamu udah masukin analisis sama perancangan, udah konsisten sama di dalam juga tadi sama Pak Taufik. Cuman tadi ini untuk kata pengantar tadi di Pak Taufik ya. Saya minta yang orang tua jangan ditaruh di sini, yang orang tua kamu taruh di atas aja ah. Paling pertama Bu. Yang paling, jadi puji enggak, yang puji Enggak, syukur satu. kehadirat Oh, Allah, enggak, lalu tiga. kamu berterima kasih ke orang tua. Iya. Dulu. Jadi nanti di yang tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada baru nomor satunya rektor. rektor dan rektor. Nah, rektor itu Pak Desi Arwen. Iya, Ya. Nah, kemudian ini pembimbing. Nah, ini seharusnya sih kita harus minta bagaimana nanti ada rapatnya mungkin apakah ada lulus atau tidak. Karena yang tadi saya bilang jangan sampai ketika diuji kamu udah oke nih nilai di dalamnya ternyata gagal cuma gara-gara kata pengantar gitu tuh. Karena pengujinya nggak ikhlas, namanya digantikan oleh yang lainnya. Jadi bisa Bu. Bu Nurdiana. Atau Bu Nurdiana. Itu Bu Nurdiana. Gitu nanti paling nanti ada hasil di akhir ya apakah lulus atau tidak. Oke, nah tadi Pak Taufik bilang untuk identifikasi masalah. Oke, sekarang gini, saya tanya dulu sama Rizky, konsep dasar dari ilmu komputer itu apa? Konsep dasar pada ilmu komputer itu apa? Konsep dasar sebenarnya kalau yang saya lihat di dunia kerja ya Bu. Kalau dunia kerja tanpa ada komputer mungkin pekerjaan akan jauh lebih sulit. Adanya dengan komputer bisa mempermudah suatu pekerjaan, bahkan bisa menyimpan data-data yang sebelumnya harus dokumen sekarang hanya bisa diisi dalam satu tempat. Oke, nah maksud saya konsep dasar paling dasar dari ilmu komputer itu adalah input, proses, dan output. Nah, jadi ketika Anda menganalisa sebuah masalah, kita mulai dari input dulu nih, Anda analisa dulu inputnya. Apa sih permasalahan mulai dari input? Oke, Anda sudah oke nih. Yang pertama, permintaan layanan masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas, gitu kan? Nomor 1 nih, oke inputnya. Lalu ketika dia pakai kertas, masalah apa yang muncul? Oh iya. Datanya sering hilang bahkan miskomunikasi Bu. Nah, ditulis ditulis. Jadi ketika pakai kertas, lalu muncul masalah, itu datanya sering hilang, lalu ada miskomunikasi, gitu kan? Nah, habis itu masuk nih ke sistemnya kan, ke proses. Nah, prosesnya itu apa? Masalah apa yang muncul ketika Anda menjalankan proses work order? Nah, prosesnya itu sebenarnya terkadang kerjaan itu mungkin ada yang namanya serah terima Bu. Oke, Karena kita kan jam kerja 8 jam, kadang di jam pulang pun biasanya masih ada kerja karena 3 shift. Nah, biasanya ada yang nerusin. Nah, kadang pekerjaan yang diteruskan itu sering lupa Bu. Oke. Apa? Kenapa kamu nggak pakai sistem ticketing?
saya nggak kepikiran. Oh nggak kepikiran, Iya, dia kan karena pakai saya- tiket kan? Iya. Kamu di kantor pakai tiket kan? Iya. Nah, kenapa nggak diterapin yang dari kantor kamu? Karena tiket itu kan nanti jadiin penilaian kamu ketika akhir kerja kan? Ya enggak? Iya. Kalau berapa banyak sih? Sana ada berapa orang IT-nya? Ada 9. Ada 9. Kalau misalkan yang kerja cuma 1 orang, tiketnya banyakan dia kan? Iya. Wajar nggak kalau dia dapat A yang lain dapat D? Nah kamu nggak masukin tiket di situ, ya kan? Itu kamu masukin nih di prosesnya gitu kan? Terjadi ketimpangan pekerjaan dari 9 orang ini hanya 1 orang bu, gitu kan? Karena tidak pakai sistem gitu tuh. Nah kalau yang saya tahu sih work order itu pakai sistem tiketing. Nah itu rebutan tuh tiket itu, begitu tiketnya di-approve sama 1 orang, yang lain nggak bisa ngambil. Bener nggak? Iya, betul. Iya. Mau gimana? Orang IT semua loh di sini. Iya enggak? Oke, habis itu baru ke output. Outputnya kamu udah oke nih. Ada proses laporan. Bener nggak? Iya. Nah, ketika laporan ini masih dilakukan secara manual, apa yang terjadi? Kadang data yang harusnya di-meetingin, yang seharusnya misalnya Muncul semua. Iya, Kenapa betul. nggak ditulis di sini? Bener tuh jawaban kamu. Kadang laporan itu karena dia bikin overall gitu kan semuanya, akhirnya ketika saya cuma butuh data yang bermaksud tentang printer doang gitu kan, atau dengan jaringan doang gitu kan. Nah itu karena nggak pakai sistem susah tuh, harus di sort gitu kan. Nah oke, di sininya nanti memperbaikin ya, diidentifikasi masalahnya. Nah kemudian tadi yang di proses kamu udah oke, kamu udah sesuai dengan use case kamu, dengan sistem berjalannya kamu. Cuma tadi kamu munculin material. Iya, material. Material muncul nggak di use case kamu? Nah, material itu berhubungan ketika kita mau perbaikin barang, lalu ternyata material itu nggak ada, kamu harus narik Iya. dari ini kan, dari apa sih? Dari gudang kan, ngambil material kan, kalau kan harus beli kamu harus pesen kan, itu masukin di material. Oke, udah itu aja. Terima kasih Pak Des. Oke, baik. Gitu, Rizky. Sidang hari ini sudah sampai tahapan ke tinggal tahapan terakhir, dan setelah kami berpindah diskusi terkait dengan kelulusan kamu. Mau langsung atau Nanti aja kalau bertiga, orang kan? Bertiga aja. Kalau langsung dia nanti keluar biar nanti dia pulangnya. Ya. Oh gitu. Kamu dulu. Sebentar aja berarti. Keluar sebentar. Mau langsung aja katanya. Mungkin yang Kalau udah kelamaan. takutnya yang satu mungkin sama ini. Oh iya. Bagian kamu bukan nggak masukin. Kata aku seneng lihat dia karena dia kerja 5 tahun ya. Alumni kita itu. Dan kerjanya benar-benar bagian IT gitu loh Pak. Iya benar. Keren. PKUB dulu. PKUB. Karena PKB. Dan dia nggak tahu kalau dia, tapi dia cenderung bisa. Jawab. Jadi kita tanyakan itu. BKM enggak? Oh itu kan BKN. Oh kalau BKN pasti. Ya. Oh, saya bisa jelasin dia. Saya prototipe. Tapi ini yang kampus berdampak, anak-anak paling yang merespon cuma 2-3 orang. Nggak kayak dulu kan BKM. Katanya udah nggak ada ya. Ada diganti kampus berdampak Pak. Kan namanya apa? Kampus berdampak. Nah, Beda menteri ganti judul kan dari proyek Pak. iya. Namanya kampus berdampak. Iya. Iya. Cuma Dia 3 orang kemarin yang respon. dia paham lalu tadi nggak apa prototipe tadi kayaknya dia tahu yang salahnya di mana bukan Iya, dia. iya. Begitu kita revisi, Iya. itu salah gitu Kita kan. tanya antara apa SDLC sama prototipe. Oh, dia bang ini nggak menggunakan SDLC. Berarti dia paham. Nyambung. Keren. Salut saya. Bisa apa, Jess? Rela nggak dikasih anak Budiana nih? Wah, ganti dah handphone dah. Enggak apa-apa. Ini gimana masangnya nih?